Pesulap Merah Sewot. Ini judulnya ya. Gua ketemu juga belum sama Ida Dayak. Gua kenal juga enggak. Membahas sedikit pun tentang Ida Dayak juga kagak. Tiba-tiba kok ada narasi pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah sekedar dukun. Sejak kapan gua ngomong kayak gitu? Udung guyu gitu lah. Melihat pesulap merah sedemikian sewotnya. Tetapi bisa dimaklumi karena itu menyangkut diri dia langsung. Dia langsung dikatakan dia gentar dengan Ida Dayak, dia tidak berkutik dan lain sebagainya. Wajar dia merespon dengan emosional seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilik Kreator di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Pulau Rote. Kali ini kita akan melihat seberapa pesulap merah dibikin sewot. Pesulap merah sewot, ini judulnya ya. Kenapa? Sama dengan yang pernah kita alami, tempo hari kita juga sangat geram ya, beredarnya konten-konten hoax ya. Kala itu peristiwa Cak Nun yang dianggap menghina Presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi sebagai Fir'aun dan lain sebagainya. Kemudian bermunculanlah konten-konten liar, konten-konten sampah yang kemudian berfantasi membuat berita thumbnail yang mana yang Cak Nun diborgol lah, mana yang Cak Nun katanya digerebek lah, dengan aneka sensasi berita, dan itu semua sampah dan hoax. Kala itu saya sempat juga sewot gitu ya, sempat geram. Kok ya YouTube kala itu. Ini pernyataan saya dulu ya, coba ini. Ada konten politik, berita politik aktual misalnya, ini secara masif mendramatisir keadaan, secara masif membuat satu tampilan-tampilan thumbnail terutama yang sangat provokatif, sehingga ini tidak menjernihkan suasana, justru berpotensi untuk membuat suasana kacau, berpotensi membuat sesuatu instabilitas. Dalam konteks kenegaraan bisa membahayakan stabilitas nasional lah. Saya memiliki gambaran, adakah YouTube ini punya tim yang bisa meninjau, tidak saja meninjau kesesuaian antara hak cipta, kesesuaian iklan dan lain sebagainya, tetapi juga ada yang meninjau tentang kelayakan. Betapa YouTube membiarkan gitu loh. Nah, ini saya menanggapi beredarnya konten-konten liar, konten-konten sampah yang sama sekali tidak mendidik. Nah, kali ini pesulap merah mengalami hal yang sama, di mana dia dipaparkan oleh konten-konten sampah itu, pesulap merah gentar dengan Ibu Ida Dayak dan lain sebagainya. Nanti akan kita reaction bagaimana ekspresi pesulap merah menanggapi berita-berita sampah tentang dirinya yang dihadap-hadapkan, yang diadu-adu dengan fenomena Ibu Ida Dayak yang bisa mengobati patah tulang dan lain sebagainya. Tetapi satu hal teman-teman sekalian, ini edukasi buat kita semua, buat Anda semua. Salah satu karakteristik atau salah satu ciri konten hoax, konten sampah itu adalah apabila narasi yang berbicara di sana itu bukan manusia, tetapi Google. Jadi gini ya, ada aplikasi, apabila kita ngetik sesuatu, itu kita tinggal milih. Ini nanti yang membunyikan, yang ngomong, mau perempuan, mau laki. Lakinya pun juga ada kriteria nama-nama. Kalau nama Ardi begini warna suaranya, kalau nama Tony seperti ini. Kalau cewek nanti ada nama siapa itu tinggal pilih. Jadi ini tambahan pengetahuan lah ya, bahwa kalau kita menulis satu teks kemudian kita masukkan ke aplikasi Google itu, maka Google yang akan ngomong, Google yang akan membacakan itu seperti orang membaca berita itu. Nah, salah satu ciri khas konten sampah
konten yang tidak bertanggung jawab, konten hoax adalah di dalamnya ini isinya itu yang bicara adalah sistem, yang bicara adalah Google gitu. Tetapi tidak semua konten yang isinya berbicara Google itu sampah, tidak. Tetapi konten sampah sudah hampir pasti itu pembuat konten tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menampakkan muka, tidak mau mendengarkan suara, yang dipakai alat adalah Google, aplikasi Google. Nah, ini salah satu pengetahuan, dan itu salah satu karakteristik, salah satu ciri konten yang tidak bertanggung jawab. Termasuk tempo hari tentang Farel yang katanya juara adzan internasional di Mekah dan lain sebagainya. Semua itu konten itu semua tampilan narasinya, suaranya itu berita itu yang membaca Google, yang membaca sistem. Dan fotonya juga, videonya juga tempelan tanpa ada pernyataan yang jelas tentang apa yang dia beritakan. Jadi membuat tema yang menghebohkan, misalkan Cak Nun digerebek massa, Cak Nun sudah dikeler ke kantor polisi dan lain sebagainya. Bikin thumbnail yang disetting sedemikian rupa seolah-olah seperti itu, dan di dalamnya dipaparkanlah narasi-narasi yang kadang-kadang tidak berkaitan gitu loh. Dan yang ngomong di antara cirinya yang ngomong adalah sistem Google. Nah, ini kita akan saksikan betapa pesulap merah sedemikian sewot, dan kita agak udung guyu gitu loh. Melihat pesulap merah sedemikian sewotnya, tetapi bisa dimaklumi karena itu menyangkut diri dia langsung. Dia langsung dikatakan dia gentar dengan Ibu Ida Dayak, dia tidak berkutik dan lain sebagainya. Wajar dia merespon dengan emosional seperti itu. Kita simak. Memang ini konten kita kali ini reaction. Kita simak dan kita mengambil edukasi dari itu, bahwa kita jangan mudah termakan oleh berita-berita hoax yang salah satu ciri karakteristiknya adalah diantaranya suaranya adalah bukan manusia tetapi sistem. Kita simak ya, ini pesulap merah. Lucu juga kan, dia masih anak muda juga sehingga emosional wajar. Kita saksikan. Ini gue akan membahas beberapa fitnahan dari channel-channel sampah ya, yang bawa-bawa foto gue, ngedit foto gue disandingin sama Bu Ida Dayak. Ya, ini channel-channel sampah kayak gini nih banyak banget nih. Dan semakin didiemin, semakin banyak tuh narasi-narasi nggak jelasnya. Seolah-olah gue udah berkomentar tentang Ida Dayak, seolah-olah gue menyudutkan Ida Dayak, seolah-olah gue mengcounter Ibu Ida Dayak. Gue ketemu juga belum sama Ida Dayak. Gue kenal juga enggak. Membahas sedikit pun tentang Ida Dayak juga kagak. Tiba-tiba kok ada narasi pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah sekedar dukun. Sejak kapan gue ngomong kayak gitu? Ini ada yang nge-share di TikTok ya, berita-berita sampah kayak gitu ya. Ada yang nge-share di TikTok, terus banyak tuh mirisnya masyarakat Indonesia yang percaya dengan komentar-komentar, wah mungkin pesulap merah sekarang udah turun jadi berusaha naik lagi dengan mengcounter atau ngejelek-jelekin Bu Ida. Oh mungkin pesulap merah nih lagi nyari sensasi lagi makanya nge-counter Ibu Ida. Kami nggak perlu persetujuan dari pesulap merah. Ibu Ida tetap baik ya baik aja. Pesulap merah mah emang ngejelek-jelekin doang. Sejak kapan gue ngebahas Ibu Ida? Ini orang-orang yang asal percaya sama narasi-narasi kayak gitu tanpa ada bukti. Ya ini mereka-mereka yang gampang banget ditipu dukun gitu. Kok ya ada, astagfirullahaladzim, sumpah dah. Gue nggak berbuat apa-apa tiba-tiba komentar di YouTube gue, Ibu Ida Dayak baik ya, wah pesulap merah mah ngejek-ngejek doang, bermanfaatlah jadi kayak Ibu Ida Dayak. Gue ngomongin Ida Dayak aja kagak anjir. Kok bisa-bisanya dipercaya berita-berita semacam itu gitu? Ya, fitnah. Allahu Akbar, sabar ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Sumpah kalau nggak sabar banget mah, parah sumpah. Nih gue nggak ngerti lagi tuh. Kenapa tuh SDM masyarakat Indonesia, sumber daya masyarakat Indonesia kok bisa-bisanya percaya sama video
yang orang lain yang ngomong, terus asal percaya-percaya aja tanpa adanya bukti gitu. Padahal gue ngomong tentang Ibu Ida Dayak aja kagak. Parah sumpah dah. Nih, langsung aja gue sebutin channel-channel sampah yang muncul, yang ngedit foto gue sebelahan sama Ida Dayak, isi videonya juga video gue diseling-selingin sama foto Ibu Ida Dayak gitu kan. Terus dengan narasi-narasi yang hoax semua atau fitnah semua. Nih, daftar channel yang harus kamu blokir karena channel ini adalah channel sampah, channel double. Ya, pertama ada Jendela Selebriti. Tulisan di thumbnailnya, pesulap merah melongo dan gigit jari. Usai mengetahui kesaktian Ida Dayak nyata terbukti. Melongo dan gigit jari sembarangan. Ya, dukun aja yang ngaku sakti, coba dong. Kan banyak banget nih pembela-pembela dukun yang komentar di channel YouTube gue nih ya kan. Bilang, berani nggak ketemu A, berani nggak ketemu B? Jawabannya berani. Lu tanyain sama dukun yang lu yakini sakti. Berani nggak ketemu sama pesulap merah? Kalau berani nih, nomor admin, ini email admin gue nih. Tinggal buat jadwal aja, suruh si dukun buat jadwal. Pasti dibalas, pasti ditanggapi. Kalau gue nggak bisa membongkar kesaktiannya, nggak bisa membongkar apa yang dia praktekkan keajaibannya, gue beliin rumah dimanapun yang lu mau, tinggal tunjuk aja daerahnya. Ini konyol-konyolan banget pembela dukun ya. Sejak kapan gue melongo dan gigit jari? Dan lagi pula Ibu Ida mah ahli pijet biasa gitu. Terus di judulnya pesulap merah melongo dan gigit jari, melihat kesaktian Ibu Ida Dayak nyata terbukti. Waduh, Allahu Akbar. Rata-rata ya gitu memang, pembela-pembela dukun komentar, main lu kurang jauh, padahal dia mainnya kurang jauh dan belajarnya juga kurang jauh gitu. Jadi ngelihat Bu Ida bisa ngobatin ahli patah tulang kayak gitu, langsung emes sendiri gitu kan. Padahal itu hal yang biasa gitu. Nanti gue bahas lebih jauh ya. Ini bahas channel-channel sampah dulu. Itu yang pertama kamu perlu blokir nih channelnya, Jendela Selebriti, agar keluarga kamu, agar adik-adik kamu, agar kakak kamu atau siapapun, gebetan, saudara, tidak terkena hoax-hoax dari channel tersebut. Ada lagi Media Mantul. Nah, ini channel tukang fitnah berikutnya. Ya, Media Mantul. Ini blokir juga nih. Pesulap merah panik bertemu sosok Ibu Ida Dayak dan lakukan hal ini. Anjir, sejak kapan sih gue panik? Kacau. Berita hari ini, Ibu Ida Dayak bukan dukun, pesulap merah tak percaya langsung bongkar hal. Apa itu channel judulnya? Terlalu panjang ya. Males juga gue bacanya. Seolah-olah panik. Pada berharap banget, gue takut. Nggak pernah gue sejarahnya takut sama dukun. Ingat nih ya, di pikiran para pecinta pembodohan atau pecinta dukun berkedok agama yang ada di YouTube, ya, ingat baik-baik. Nggak pernah ada sejarahnya gue panik ataupun takut. Tinggal lu tanyain aja si pembela dukun itu, atau si dukun-dukun yang kamu yakini sakti, yang katanya berkedok gus, kiai, ustadz dan lain sebagainya, atau pendeta, pastor dan lain sebagainya, berani nggak pembuktian sama ilmu merah? Channel sampah berikutnya ada Leszar. Nah, Leszar. Judul di thumbnailnya tuh, Ida Dayak buktikan kesaktian, pesulap merah tidak percaya dengan dukun, ya kan? Ini narasi-narasi di thumbnailnya tuh bahaya banget gitu. Seolah-olah gue menyudutkan atau bilang si Ibu Ida Dayak ini adalah dukun. Sejak kapan gue ngomentarin kayak gitu sih? Allahu Akbar. Parah ya, kejam banget fitnah ya. Gue rasa nih ya, diduga channel-channel ini yang mengelola tuh bekerja sama pecinta pembodohan dan pecinta dukun nih. Pecinta penipuan ya. Para dukun-dukun ini karena nggak bisa mengcounter, membuktikan ilmunya asli dan sebagainya, akhirnya buat fitnahan. Kayak yang dilakukan Samsudin tuh ya. Di video ini aja udah terbukti nih, Samsudin fitnah semua. Ya kan? Dukun emang kerjanya gitu, kalau nggak fitnah, nipuin orang, bikin konten settingan, selesai. Ini kayak gini nih konten-konten sampah nih ya. Terus ada lagi, kesaktian versus dukun. Hari ini mengejutkan, Ibu Ida Dayak buktikan kesaktian pesulap merah, lakukan apa bla 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 bla. Mantu seleb itu diblokir juga guys, karena penyebar hoax dan fitnah. Padahal isi videonya cuma sambungan-sambungan video gue, terus dia ngomong seenak jidat tanpa adanya bukti sama sekali. Anehnya masyarakat Indonesia percaya loh sama berita sampah kayak gitu. Itu kan miris. Itu membuktikan sumber daya masyarakat Indonesia masih banyak banget yang di bawah rata-rata. Percaya sama fitnahan tuh parah loh.
Buktinya aja nggak ada, parah. Pantesan aja banyak masyarakat Indonesia yang masih suka ditipu dan dibodoh-bodohin sama dukun. Parah loh, berita yang jelas-jelas nggak ada buktinya aja dipercaya. Kacau, kacau. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, tadi ada beberapa channel yang gue sebutkan. Masih banyak lagi kalau kamu search pesulap merah Ida Dayak. Itu banyak channel-channel sampah yang asal ngedit foto, ngedit video seolah-olah gue panik lah, seolah-olah gue takut lah, seolah-olah gue nggak bisa ngebongkar lah, dan lain sebagainya. Itu seolah-olah gue bilang Ibu Ida Dayak dukun lah, dan lain sebagainya. Itu banyak. Judulnya, videonya, thumbnailnya, asal edit. Kacau sumpah. Terus kemarin tiba-tiba di TikTok ada juga nih yang rame banget, yang nge-re-upload plus nambahin caption. Pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah dukun. Nih, ya videonya. Tapi sekarang udah dihapus. Nah, dari klarifikasi si peposting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Marcel, pesulap merah, dan para netizen-netizen, saya mau mengucapkan beribu-ribu maaf karena kelalaian saya yang bikin video viral itu. Sebenarnya saya bukan pembuat video ya. Kami menemukan video itu dari YouTube yang nama channelnya Media Mantul. Jadi kami sebagai bermodal nge-share. Kami tidak ada niat apapun untuk menyakiti hatinya Bang Marcel. Dan untuk itu kami beribu-ribu minta maaf. Pun tidak tahu ya teman-teman kalau video itu asli atau enggaknya. Soalnya kami nge-share dari YouTube-nya Media Mantul, kayak TikTok ya teman-teman. Kami kirain itu berita beneran, ternyata hoax. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada Bang Marcel dan teman-teman yang telah menyerang saya. Saya beribu-ribu minta maaf. Media Mantul, ini sumpah harus kamu blokir nih, biar keluarga kamu nggak termakan hoax dari channel ini guys. Halo semuanya, Tuh. Selamat pagi untuk para bunda-bunda yang sangat kami cintai. Yang ngomong nih sistem, bukan orang. Nggak jelas juga siapa yang ngomong, nggak ada bukti dari apa yang dia katakan. Nih dengerin, isi videonya cuma ngegabung-gabungin. Ini foto gua, foto Ida diedit-edit. Tuh, Bahkan banyak yang cemburu sama kehebatan ngegabung-gabungin. sosok Ibu Ida Dayak tersebut. Nih mulai penggiringan opini, banyak yang iri dengki, seolah-olah gue iri dengki gitu. Channel Lester Ih, yang mengatakan sosok sejak pesulap kapan? merah tidak percaya sama dukun seperti Gus Samsudin yang pernah viral pada pekan lalu. tuh, ya kan? Nggak percaya dengan dukun seperti Samsudin. Ya Samsudin memang dukun. Dia praktekin pengobatan trik dan udah terbukti secara hukum Indonesia juga. Coba gue pengen tahu nih mana Namun kemudian, yang bilang pesulap merah. sosok pesulap mengatakan- merah masih tidak percaya sama Ibu Ida Dayak. Tuh, sejak kapan gue bilang pesulap merah nggak percaya sama Ida Dayak? Yang dilakukan sama sosok Ibu Ida Dayak tersebut tidak masuk di dalam logika manusia. Karena nggak masuk logika, masuk. Itu biasa aja pengobatannya. Pengobatan dan juga tata cara Ibu Ida Dayak mengobati pasiennya sangat dipuji sama pesulap merah. Sangat dipuji. Kapan gue mujinya coba? Baru kali ini Allahu sosok pesulap Akbar. merah melihat seorang yang mau memberi pengobatan secara gratis dan tanpa pamrih untuk semua rakyat Indonesia. Lebih lanjut, sosok pesulap merah juga sangat penasaran dengan bahan yang digunakan Ibu Ida Dayak untuk membuat minyak berwarna merah. Sangat penasaran. Ya tidak. Minyak tersebut Sejak kapan gue penasaran? diproduksi secara massal dan stok minyak tersebut juga terbatas. Kapan nih? Kan dia ngomong asal ngejeblak gini nih. Bukti gue ngomongnya di sebelah mana? Ngomong penasarannya di mana? Bahkan dari pihak publik, figur seperti pesulap merah merasa sangat penasaran. Apaan? Dari gue penasaran? Enggak, biasa aja. Dan juga pengakuan Sejak kapan gue penasaran? Ibu Ida Dayak. Buktinya mana? Gue bilang penasaran. Buktinya mana? Tidak mau sosok pesulap merah mengakui kehebatan Ibu Ida Dayak. Mau nggak mau membuktikan, Tidak dapat dibantah. mengakui kehebatan Ibu Ida Dayak. Sejak kapan gue mengakui? Ketemu aja kagak. Menggunakan alat apapun seperti Gus Samsudin yang memakai alat sulap dan bahan kimia. Ini nih, anehnya, mirisnya adalah yang gue bilang tadi. Banyak masyarakat Indonesia yang asal percaya sama channel yang bahkan yang ngomong aja nih Google gitu loh. Ya, diketik terus Google yang suruh ngomong. Si pembuat channel gak berani ngomong sendiri. Kacau. Ini pantesan aja kayak Samsudin kemarin fitnah. Bilang, gue denger tuh ya dari selentingan-selentingan. Fitnah bilang
udah itu drama doang yang kemarin, terus bilang ada transferan, tapi mau nunjukin nggak enak. Tunjukin dong, kalau emang ada bukti tunjukin sini kalau berani, sebut nama pesulap merah, jangan pakai nama istilah mengecut, ya. Aneh, pantesan aja fitnahan-fitnahan kayak yang Samsudin lakuin, channel-channel sampah ini lakuin, banyak yang percaya. Karena ya masyarakatnya juga gampang percayaan tanpa adanya bukti. Buktiin dong, kalau di ilmu merah jelas. Di ilmu merah, reaction, praktekin sama persis, bukti, plus gue bongkar rahasianya, bukti juga. Jadi semua orang bisa melakukan. Kayak di ilmu merah dong, apapun yang dibahas, dibuktikan. Nah tadi itu channel-channel sampah yang harus kamu blokir tuh guys. Masih banyak lagi sebenarnya kalau disebutin. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan cukup menghibur dan yang pasti mudah-mudahan menambah pengetahuan tentang kita dan konten ini, tema ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.